seen the glory of my knees lately, covered in white with a fire. Halo semuanya, kembali lagi bersama admin di sini ya. Kali ini admin akan mencoba membahas tentang 100 hari kerja Menteri Kabinet Prabowo dan peringatan Garuda Hitam. Baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan viralnya simbol bendera peringatan darurat Garuda Hitam. Fenomena ini diiringi dengan tagar #Indonesia Gelap yang menjadi trending topik. Simbol tersebut muncul sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya setelah 100 hari mereka menjabat. Beberapa pihak menilai bahwa gerakan ini mencerminkan adanya kelompok masyarakat yang merasa belum terakomodasi oleh kebijakan pemerintah. Sementara itu, pendukung pemerintah menganggap simbol Garuda Hitam ini sebagai bentuk kritik yang tidak mewakili mayoritas suara rakyat. Gerakan ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai isu sosial ekonomi dan politik yang dianggap mendesak. Sejauh mana gerakan peringatan darurat ini menggambarkan kenyataan di lapangan? Bagaimana respon pemerintah terhadap gerakan ini? Berikut cerita selengkapnya. I cannot speak. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. Sejak terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membawa harapan baru bagi masyarakat. Dengan kombinasi pengalaman militer dan kepemimpinan muda, pasangan ini bertekad untuk membawa perubahan dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Di tengah berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, dinamika politik, dan perubahan global, Prabowo Gibran diharapkan dapat mengatasi hambatan dan membawa solusi nyata. Dukungan dari masyarakat dan kerjasama antara lembaga pemerintah menjadi kunci utama keberhasilan mereka. Pemerintahan ini masih memiliki perjalanan panjang untuk membuktikan efektivitas kebijakan mereka. Dengan semangat kerja keras dan inovasi, Prabowo Gibran diharapkan dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Seiring dengan berjalannya pemerintahan Prabowo Gibran, kinerja para menteri kabinet mulai menjadi sorotan publik. Beberapa menteri mendapatkan pujian atas capaian mereka, sementara yang lain dikritik karena berbagai permasalahan yang muncul di sektor yang mereka tangani. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah menteri menghadapi kritik keras karena dianggap gagal menjalankan tugas mereka dengan baik. Menyoroti kinerja beberapa menteri yang dianggap kurang memuaskan, berdasarkan studi bertajuk Rapor 100 Hari Prabowo Gibran. Berikut adalah daftar menteri dengan kinerja terburuk. Menteri Hak Asasi Manusia HAM, Natalius Pigai. Natalius Pigai, seorang aktivis hak asasi manusia atau HAM terkemuka asal Papua, diangkat sebagai Menteri HAM oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024. Pengangkatan ini menandai pemisahan urusan HAM dari Kementerian Hukum dan HAM, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Namun dalam evaluasi 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, Center of Economics and Law Studies atau CELIOS merilis laporan yang menyoroti kinerja para menteri kabinet. Dalam laporan tersebut, Natalius Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin, menempatkannya sebagai menteri dengan kinerja terendah. Ia juga masuk dalam kategori menteri yang perlu di-reshuffle dan menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja. Kritik ini terutama terkait dengan kurangnya terobosan dalam kebijakan HAM selama masa jabatannya. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia mendapatkan skor minus 25 dalam evaluasi kinerja menteri. Salah satu alasan utama penilaian negatif ini adalah kebijakan terkait distribusi dan harga LPG 3 kg yang dinilai belum efektif dalam mendukung transisi energi dan menjaga stabilitas harga bagi masyarakat. Selain masalah terkait LPG 3 kg, Bahlil juga dihadapkan pada tantangan dalam menerjemahkan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait transisi energi ke dalam kebijakan konkret. Meskipun ada rencana untuk meningkatkan penggunaan biofuel,
dan mengurangi impor LPG dengan meningkatkan produksi domestik, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk regulasi dan investasi. Oke. Ya, Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. iya. Kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak, akal ya. sehat kami berjalan, Pak. Udah ya. Tak hanya itu saja, baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan viralnya simbol bendera peringatan darurat Garuda Hitam. Fenomena ini diiringi dengan tagar #Indonesia Gelap yang menjadi trending topik. Simbol tersebut muncul sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya setelah 100 hari mereka menjabat. Gerakan ini mendapatkan perhatian luas dari warganet yang menilai bahwa sejumlah kebijakan pemerintahan belum memenuhi harapan mereka. Dalam unggahan yang beredar, setidaknya terdapat 6 tuntutan utama yang disuarakan melalui peringatan darurat ini. Reformasi kepolisian, mendesak perbaikan institusi Polri, penghapusan impunitas, serta pemberantasan korupsi di tubuh kepolisian. Energi untuk rakyat, menolak kenaikan harga energi dan mendesak agar subsidi LPG 3 kilo tetap diberikan kepada masyarakat kurang mampu. Peningkatan taraf hidup, menuntut alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembayaran tunjangan kinerja, meminta pemerintah untuk segera membayar hak-hak tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan aparatur sipil negara atau ASN yang tertunda. Penghentian privatisasi aset negara, menolak penjualan aset strategis negara kepada pihak swasta atau asing demi menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Penegakan hukum yang adil, meminta sistem hukum yang lebih transparan dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus hukum. Hingga kini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terhadap viralnya gerakan ini. Namun, kehadiran peringatan darurat Garuda Hitam menjadi pengingat bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah saat ini dalam mewujudkan janji-janji kampanye mereka. Jadi itulah peringatan darurat Garuda Hitam dan kinerja buruk Menteri Kabinet Prabowo. Cannot comprehend, I cannot speak, I cannot speak. They demand the most from me, they demand the most from me, they demand the most from me. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.